Halo kawan-kawan investor milenial, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi bersama saya Dani, salah satu tim analis dari Amandana. Di mana Amandana merupakan channel yang membahas topik-topik seputar dunia trading. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pola candlestick yang paling menguntungkan. Bila teman-teman masih sangat awam dalam trading, saya sarankan kalian untuk tonton video ini sampai habis, dan tentunya jangan lupa like video dan subscribe channel ini agar teman-teman dapat update ilmu dari channel YouTube Amandana. Stay tune. Bagi yang terjun ke dunia trading, pasti tidak asing lagi dengan chart atau grafik yang menyajikan informasi harga. Apapun platform trading yang digunakan, pergerakan harga akan tampil dalam bentuk naik turunnya grafik. Data historis tersebut menjadi media untuk melakukan analisa secara teknikal. Ada berbagai jenis grafik yang kerap diandalkan para trader. Masing-masing memiliki karakteristik dan keunggulan sendiri. Salah satu grafik favorit para trader adalah candlestick. Candlestick merupakan metode charting kuno dari Jepang yang telah terbukti akurasinya hingga berabad-abad lalu sampai sekarang. Penemu candlestick merupakan seorang pengusaha beras di Jepang tahun 1700. Namanya adalah Munaisa Homma. Munaisa Homma dapat memprediksi harga-harga beras pada masa itu menggunakan harga-harga lampau. Seiring berjalannya waktu, ragam pola-pola candlestick dalam trading semakin banyak variasinya. Mulai dari pola 1 batang candlestick, 2 batang, 3 batang, dan seterusnya. Namun dari semua pilihan tersebut, ternyata ada beberapa pola candlestick yang menguntungkan yang harus Anda ketahui. Seperti apakah pola-pola candlestick tersebut? Yuk kita langsung saja ke chart. Oke, kita sudah di chart ya. Ini saya menggunakan platform TradingView. Pola-pola candlestick dalam trading itu banyak sekali macamnya yang menguntungkan. Ada satu pola candle, ada 2 candle, bahkan ada 3 dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pola candlestick yang menguntungkan, yaitu engulfing dan pin bar. Nah, pola ini merupakan pola yang sering digunakan trader, baik itu trader pemula maupun profesional. Oke, kita bisa mulai dari pola engulfing ya. Oke. Satu, ada engulfing ya. Terus kedua ada pin bar. Ini saya besar. Nah, ini ya, engulfing dan pin bar. Saya mulai dari engulfing. Nah, engulfing sendiri merupakan pola candle yang sering digunakan trader ya, baik itu trader pemula maupun profesional ya. Nah, pola candle engulfing ini merupakan indikasi reversal yang cukup kuat. Nah, ciri-ciri polanya biasanya misalkan ketika harga turun ya, seperti ini, harga turun seperti ini sini, dan di sini ada pola ya, di sini ada candle bearish ya, seperti ini. Saya ganti warna hitam. Nah, ini candle bearish ini, kemudian setelah itu muncul candle bullish yang menutupi candle bearish ini, candle bearish warna hitam ini. Ya, jadi trennya turun, kemudian muncul candle bearish di sini. Setelah itu ada candle bullish yang menutupi atau menelan candle bearish ini. Nah, inilah yang disebut engulfing. Biasanya jika muncul pola seperti ini, maka ada indikasi bahwa akan terjadinya reversal dari trennya turun kemudian naik, seperti itu. Nah, ini disebut sebagai pola bullish engulfing ya. Yang hitam ini bearish, candle bearish, yang putih ini candle bullish ya, seperti itu. Nah, jadi mulanya muncul candle bearish, kemudian muncul candle bullish yang cukup besar sehingga menelan candle bearish ini. Nah, inilah yang disebut sebagai engulfing atau bullish engulfing, seperti itu. Nah, selanjutnya ada bearish engulfing ya. Jadi engulfing sendiri ada 2 pola, yaitu pola bullish engulfing dan bearish engulfing. Sebentar saya hapus ini ya.
Oke, untuk bearish engulfingnya di sini ya. Nah, misalkan untuk bearish engulfing ketika harga itu naik seperti ini, harga naik, harga naik, harga naik, kemudian muncul candle bullish seperti ini candle bullish ya, kemudian muncul candle bearish seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini disebut sebagai bearish engulfing ya. Ketika harga naik dan kemudian ada bullish di sini, dan setelah candle bullish ada muncul candle bearish yang cukup besar, yang powernya, momentumnya cukup kuat seperti ini hingga menelan candle bullish ini, maka inilah disebut sebagai pola bearish engulfing. Nah, biasanya jika muncul seperti ini, maka kecenderungan harga akan turun seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi ketika harga ini naik, kemudian ini ada candle bullish, terus muncul candle bearish ya, candle bearish yang menelan candle bullish ini seperti ini, maka inilah disebut sebagai pola engulfing. Nah, biasanya jika pola ini muncul, maka indikasi reversalnya cukup kuat dari harga naik kemudian menjadi harga turun seperti itu. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Jadi misalkan teman-teman melihat pola seperti ini di resisten ya, misalkan di sini resisten seperti ini ya, ini area resisten, ini saya ganti warna ini. Nah, ini ketika harga naik kemudian mencapai resisten, kemudian muncul pola engulfing ini, biasanya indikasi bahwa harga akan berpotensi untuk turun ke bawah seperti itu. Nah, begitu juga ketika di support, misalkan di sini. Di sini, nah ini ya, ketika harga turun kemudian muncul pola engulfing di mana dimulai dari candle bearish, kemudian ada bullish yang dengan momentum yang cukup kuat menelan candle bearish ini, maka ada potensi harga akan naik berganti tren seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, itu untuk engulfing ya. Jadi engulfing ada dua, bullish engulfing atau bearish engulfing. Nah, teman-teman bisa pakai pola ini ketika harga ada di support atau resisten seperti itu. Nah, selanjutnya ada pin bar ya, tadi saya tulis lagi pin bar ya, satu engulfing, dua pin bar. Ini ya, tadi saya sudah menjelaskan engulfing, selanjutnya pin bar. Nah, pin bar sendiri merupakan salah satu pola candlestick yang menguntungkan ya, dan sering muncul di market ini. Nah, pola ini mudah dikenali, dimana biasanya pola ini ciri-cirinya ada ekor atau shadow yang lebih panjang dari bodinya, seperti itu ciri-cirinya. Nah, jadi intinya shadownya lebih panjang dari body seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini. Misalkan ini candle bullish ya, candle bullish, ini saya ganti warna. Nah, ini candle badannya seperti ini, kemudian muncul ekor seperti ini. Nah, seperti ini. Ini candle pin bar ya, dimana ekornya ini lebih besar dari bodinya seperti itu. Nah, inilah yang disebut pin bar. Ini bullish pin bar ya. Jadi pin bar itu ada dua, ada bullish pin bar, ada bearish pin bar. Nah, kalau bearish pin bar seperti apa? Seperti ini. Ini misalkan warna hitam. Warna hitam. Sebentar, sorry. Nah, ini. Kemudian ini. Nah, ini. Ini bearish pin bar ya, warna hitam ini warna putih. Yang warna putih ini bullish, yang warna hitam ini bearish ya. Dimana di sini ekornya ini lebih besar, lebih panjang daripada bodinya ini. Nah, inilah yang disebut sebagai ini bearish pin bar, ini bullish pin bar seperti itu. Oke, nah ini ilustrasinya seperti apa? Seperti ini ya. Misalkan saya coba di atas ini ya. Misalkan ini ada resisten. Ini support ya, ini support. Nah,
ketika harga turun seperti ini, harga turun, kemudian harga turun menyentuh support ini dan muncul pola bullish pin bar seperti ini. Ini warnanya saya ganti dan ada ekornya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ketika harga turun ya, harga turun, kemudian mencapai support, kemudian muncul pola pin bar seperti ini dan diiringi dengan pola bullish lagi selanjutnya, maka ini terkonfirmasi biasanya harga akan naik seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan pola pin bar ini sambil menunggu jika harga ini turun kemudian muncul bullish pin bar dan dikonfirmasi juga candle berikutnya juga bullish, candlenya bullish, maka terkonfirmasi harga akan mengalami reversal. Jadi ini dari harga turun berganti menjadi naik seperti itu. Begitu juga ketika di resisten ketika harga ini naik ya. Ketika harga naik seperti ini, misalkan ini harga naik udah menyentuh resisten, kemudian muncul pola bearish pin bar ya seperti ini, terus kemudian ekornya panjang seperti ini. Nah seperti ini, kemudian ada ekor juga kepalanya seperti ini. Nah ini terus kemudian dikonfirmasi, ini saya ganti warna hitam ya. Nah, terus dikonfirmasi oleh ada candle bearish ya, maka besar kemungkinan harga akan turun seperti itu. Jadi harga naik kemudian berbalik turun seperti itu. Nah, jadi ciri-cirinya bisa teman-teman lihat ya, ini ya, kalau bullish pin bar seperti ini ya, biasanya teman-teman bisa gunakan pola ini ketika harga di support dan muncul pola seperti ini, dikonfirmasi dengan pola bullish selanjutnya, maka ada konfirmasi bahwa harga akan naik seperti itu. Begitu juga dengan bearish pin bar seperti ini. Nah ini ekornya lebih besar, lebih panjang daripada bodinya. Nah jika teman-teman menemukan pola ini di resisten, maka potensinya besar untuk berbalik arah dari naik menjadi turun seperti itu. Oke. Nah selanjutnya saya akan jelaskan cara penggunaannya ya. Ini kita akan coba cari ya pola-pola candlestick baik pin bar atau engulfing ya. Nah untuk pola-pola ini bisa teman-teman gunakan di semua time frame ya, di semua time frame. Tapi saran saya sih lebih baik minimal M15 bisa, atau jika teman-teman inginnya lebih valid bisa di time frame yang lebih besar, contohnya seperti H4 daily juga bisa seperti itu jika teman-teman tradingnya swing seperti itu. Nah oke, selanjutnya kita akan coba cari ya beberapa pola engulfing dan pin bar. Nah ini contohnya di sini ya, ini ada pola apa namanya pin bar ini di sini, nah di sini ya. Nah ini pola pin bar ya. Nah ini ya teman-teman bisa lihat, ini pola pin bar ya, dimana ini yang hijau ini ya, atau bisa kita sebut ini bearish pin bar. Nah di sini harga tertahan di sebuah resisten di sini ya, di sini resisten karena ini sebelumnya support ya di sini ya. Nah di sini, nah ini ketika harga naik itu support, kemudian di break, kemudian dia tertahan. Nah ini ada pin bar, kemudian dikonfirmasi dengan candle bearish ini dengan momentum yang cukup kuat, kemudian harga turun
seperti itu. Jadi ketika muncul pola ini dan dikonfirmasi ada candle bearish seperti ini, teman-teman bisa entry di sini. Nah, di sini entry di sini, stop lossnya di sini. Nah, minimal targetnya 1/1, misalkan di sini. Nah, seperti itu ya penggunaannya. Begitu juga bullish pin bar. Nah, seperti ini bullish pin bar ya, yang ini. Nah, ini bullish pin bar ya, hijau ini ya, kemudian dikonfirmasi dengan candle bullish ini. Masih ketika pola ini muncul, dia masih sideways, kemudian muncul candle bullish yang momentumnya cukup kuat, kemudian harga naik seperti itu. Nah, ini ya bullish pin bar. Coba saya cari yang engulfing. Nah, ini engulfing ya. Ini engulfing. Nah, ini pola engulfing ya. Ketika harga turun, kemudian di sini tertahan ya. Kita lihat di sini adalah support ya. Di sini support. Nah, ini support. Nah, sini ya, sini support, sini support, kemudian muncul pola engulfing ini, kemudian harga naik ya, situ. Jadi tadi trennya turun kemudian naik. Nah, begitu juga di sini juga ada engulfing juga, bearish engulfing juga, ini tepat di area resisten ya, ini resisten. Ini resisten ya, sebelumnya harga turun kemudian naik di sini ini dia resisten, ini resisten ya, sebelumnya support di sini, sekarang menjadi resisten, muncul pola engulfing ini, harga turun seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian kita coba cari lagi ya, pola yang sejenis engulfing atau pin bar ya. Nah, ini juga ada pola pin bar ya. Ketika harga turun, ini harga sideways ya. Ini ya, teman-teman bisa lihat. Ini pin bar. Ya, pin bar, dan kebetulan ini adalah area support. Dan sudah diretes berulang kali. Pin bar, kemudian muncul candle bullish dan harga pun naik. Seperti itu. Sebentar. Nah, ini ya. Ini ketika harga turun seperti ini ya, terus kemudian tertahan di sini support, kemudian muncul pola pin bar, dikonfirmasi dengan candle bullish ini, kemudian harga naik. Nah, seperti itu. Nah, itu seperti itu ya, itu pin bar ya. Jadi di sini banyak ya polanya. Terus kita bisa lihat lagi. Nah, ini ada engulfing ya di sini. Nah, ini pola engulfing, dan kebetulan harga sudah mencapai resisten ya. Di sini tertahan, kemudian di sini tertahan bullish, terus kemudian ada candle bearish menelan candle ini, dan harga pun turun. Seperti itu. Harga turun sampai di sini ada support, di sini juga ada engulfing ya, dimana bodinya yang ditelan ya, kemudian harga naik, turun, kemudian naik lagi, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman bisa kombinasikan pola-pola candlestick ini dengan contohnya seperti support resisten ya, seperti itu bisa menjadi salah satu metode yang menguntungkan ya, kombinasi antara pola candlestick, terus support resisten, kemudian trend, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, pola-pola candlestick yang menguntungkan dalam trading. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pola candlestick yang paling menguntungkan. Buat teman-teman yang masih bingung, bisa tanya di kolom komentar, dan teman-teman boleh sekali nih request mau bahas mengenai apa. Nah, dengan senang hati saya akan membantu mengedukasi teman-teman agar menjadi seorang trader dan investor yang berhasil.
Saya Dani, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dahsyat investor milenial.